Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang hukum Faraday ya. Jadi hukum Faraday itu adalah hitung-hitungannya dari sel elektrolisis. Oke, jadi hukum Faraday itu ada dua. Ya, jadi ada hukum Faraday 1 sama hukum Faraday 2. Nih, ini yang pertama, ini yang kedua. Gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu dulu deh. Hukum Faraday 1 itu berbunyi, jumlah zat yang dihasilkan pada elektrode sebanding dengan jumlah arus yang dialirkan pada zat tersebut. Gitu. Nah, rumusnya kayak gimana? Ada 3 nih rumus yang bisa kita gunakan. Tergantung sama yang diketahui di soal itu apa. Gitu ya. Yang pertama, rumus yang paling simpel itu yang di tengah. W sama dengan E kali F. Gitu. Terus bisa juga W sama dengan E kali C per 96.500, atau bisa juga W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Gitu ya. Nah, di mana W itu adalah berat zat atau endapan yang terbentuk di katoda gitu maupun di anoda. Satuannya itu gram. Terus I itu adalah kuat arus, satuannya ampere. E itu adalah berat ekivalen, rumusnya itu adalah ini ya, AR per valensi atau MR per valensi total. Terus T itu adalah waktu, satuannya itu detik. Oke, yang biasanya diubah-ubah di soal itu satuan dari si waktunya. Biasanya ada yang satuannya jam atau menit. Jadi ingat ya, kalau misalnya mau masuk ke rumus ini, satuannya itu nanti sekon atau detik gitu. Terus yang dimaksud sama Faraday atau F itu adalah 1 mol elektron atau sebanding dengan 96.500 kolom atau C gitu ya. Jadi ini tuh materinya agak mirip-mirip sama fisika karena tentang listrik gitu ya. Terus kolom itu adalah ampere dikali detik gitu. Makanya coba kita lihat deh polanya di sini. Rumus yang paling simpel itu kan W sama dengan E kali F ya. Nih, jadi ini tuh Ibu sebut aja ini rumus yang pertama, gitu ya. Rumus yang kedua tuh yang ini. Jadi, F itu adalah kolom per 96.500, karena tadi itu konversinya. 1 Faraday itu 96.500 kolom. Jadi ini rumus yang kedua, atau rumus yang ketiga ini. W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Kenapa kok bisa diturunin jadi ini rumusnya? Karena satu kolom itu sebanding sama 1 ampere kali 1 detik. Jadi C itu bisa kita turunkan jadi I kali T, kuat arus kali waktunya. Gitu ya. Kapan kita menggunakan rumus 1, rumus 2, atau rumus 3? Tergantung yang diketahui di soal apa. Gitu. Misalnya gini, nanti yang diketahui di soal itu adalah Faraday-nya. Oh, berarti pakai rumus yang pertama. Gitu. Terus misalnya nanti yang diketahui di soal adalah kuat arus sama waktunya. Berarti pakai rumus yang mana tuh kira-kira? Yang ketiga ya, karena ada I sama T, di mana I adalah kuat arus dan T itu adalah waktu. Gitu ya. Terus kalau misalnya nanti di soalnya ditanyain tentang kolom, ya berarti pakai rumus yang kedua, karena di sini ada kolomnya. Oke, gitu. Lanjut nih, sekarang ke hukum Faraday kedua ya. Hukum Faraday kedua tuh kayak gimana sih bunyinya? Kayak gini. Jika arus listrik dialirkan ke dalam beberapa sel elektrolisis yang dihubungkan secara seri, jumlah berat zat-zat yang dihasilkan pada tiap-tiap elektrode itu sebanding dengan berat ekivalen tiap-tiap zat tersebut. Makanya rumusnya jadi gini. W1 banding W2 sama dengan E1 banding E2. Gitu. Atau biasanya Ibu pakai yang kayak gini. Sebentar. W1 per E1 sama dengan W2 per E2. Itu sama aja ya. Biasanya Ibu pakai rumusnya yang ini. Gitu. Oke, terus W itu apa? W itu adalah berat endapan. Endapan yang pertama sama endapan yang kedua. Satuannya itu gram ya.
Terus E itu tadi apa? E itu adalah berat ekivalen. Zat 1 dan zat 2. Karena kan di sini ada 2 gitu ya. Terus ingat tadi E itu adalah AR per valensi. Ibu tulis lagi ya biar kalian gak lupa. Jadi E itu apa sih? E itu adalah AR per valensi. Gitu. Nah, terus data AR mah kan ada ya di sistem periode unsur, terus nanti biasanya diketahui di soal. Terus cara mengetahui valensi kayak gimana? Nah, di sini agak beda nih antara valensi dari logam sama valensi non-logam. Coba kita lihat ke sebelah kanan sini ya. Ini tentang valensi ini. Jadi kalau valensi dari logam, kita tinggal lihat aja muatannya gitu. Misalnya Cu. Cu itu kan biasanya di larutan CuSO4. Berarti kan Cu itu 2 plus ya. Ya kan? Berarti nanti valensinya adalah 2 gitu. Tergantung sih muatannya itu. Ini kan 2 plus ya, berarti valensinya 2 gitu ya. Ini valensinya nih. Nah, terus kalau misalnya ada Ag. Ag itu kan Ag plus ya. Berarti valensinya berapa? Ya 1 gitu. Terus Fe 2 plus. Valensinya berapa? 2. Karena muatannya 2 plus. Gitu ya. Oke, terus beda nih kalau sama valensi non-logam. Valensi dari non-logam. Contoh non-logam itu apa sih misalnya? H2 gitu ya. Terus ada lagi apa? O2 sama Cl2 gitu ya misalnya. Nah, gimana nih cara menentukan valensi dari H2O2 sama Cl2? Ini agak beda nih, karena kan kalau non-logam ini dia nggak ada muatannya gitu, nggak kayak tadi ada 2 plus, plus sama ini 2 plus juga gitu kan ya. Cara ngitungnya gimana? Berarti biasanya itu H apa sih? H plus kan? H plus itu berarti 1 gitu kan. Itunya apa muatannya. Gini, jadi H plus itu kan kayak gini, muatannya 1. Nah, buat ngitung valensi non-logam, kita lihat angka indeksnya. Angka indeks itu adalah angka yang di belakang atomnya. Misalnya ini H2, berarti indeksnya 2. 2 dikali sama muatannya. Muatannya berapa? H plus kan? 1. Berarti 1. Jadinya valensinya 2 kali 1 sama dengan 2. Gitu, paham? Oke, lanjut ya. Sekarang kalau O2 gimana? O itu kan O2 min, ya kan? Nah, terus tadi gimana caranya? Indeks dikali muatannya, berarti 2 dikali 2 sama dengan 4, gitu ya. Terus kalian nggak usah merhatiin negatif atau positifnya di muatan ini, karena kalau di valensi itu nilainya pasti positif, gitu ya. Terus kalau Cl2, kayak gimana berarti? Cl itu kan Cl min, ya kan? Berarti indeksnya berapa? 2 dikali 1 sama dengan 2. Gitu ya? Paham? Oke, semoga paham ya. Sekarang Ibu lanjut. Lanjut. Nah, kita langsung aja nih ke contoh soal supaya nggak bingung ya. Misalnya, di sini ada soal yang pertama. Larutan tembaga 2 sulfat atau CuSO4 dielektrolisis dengan elektrode inert. Inert itu artinya apa? Tidak bereaksi ya. Nih, dia pakai elektrodenya inert, terus larutannya CuSO4 gitu. Jika suatu arus 5 ampere dialirkan ke dalam sel tersebut selama 1,5 jam, yang ditanyakan yang pertama, berapa gram logam tembaga yang dihasilkan? Terus yang kedua, berapa liter gas oksigen yang dihasilkan jika diukur pada keadaan 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Gitu. Oke, seperti biasa ya, kita tulis aja diketahuinya dulu. Diketahuinya apa tadi? Ada larutan CuSO4, katanya gitu ya. Larutan CuSO4, elektrodenya inert. Ya udah tulis aja gitu ya. Terus apa lagi yang ada di soal? Jika arusnya 5 ampere, berarti arus itu apa simbolnya? I ya, berarti I sama dengan 5 ampere. Gitu. Terus
Apalagi di soal nih? Dialirkan ke dalam sel tersebut selama 1,5 jam. Oh, berarti ada waktu. Waktu itu simbolnya apa ya? Simbolnya T. Berarti T sama dengan 1,5 jam. Terus gimana nih? Kan ini satuannya masih jam. Sedangkan kalau kita nanti masuk ke rumus, itu T-nya itu harus dalam bentuk sekon. Satuannya harus sekon atau detik. 1 jam berapa sekon? Atau 1 jam berapa detik? 3.600 kan ya? Berarti 1,5 dikali 3.600. Ya udah tinggal hitung aja kan ya, 5.400 sekon. Gitu. Terus kita tulis yang ditanya. Nah, itu apa sih yang ditanya? Berapa gram logam tembaga? Oh, berarti W dari si Cu. Karena tembaga itu kan Cu ya. Gitu. Terus yang B, apa? Berapa liter gas oksigen yang dihasilkan? Berarti kalau liter tuh nanyain apa sih? Nanyain volume, berarti volume O2-nya berapa? Gitu. Nah, terus yang harus kalian perhatikan di sini nih, soalnya ngomong. Maksudnya di soalnya ada penjelasan bahwa suhunya itu 0 derajat Celcius sama tekanannya 1 atm. Gitu ya. Berarti tulis nih, T-nya itu 0 derajat Celcius, P-nya 1 atm. Nah, coba deh kalian ingat-ingat. Kalau di kimia nih, ada suatu reaksi gitu ya, dilakukan pada keadaan 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, itu artinya reaksi itu berada dalam keadaan STP atau Standard Temperature and Pressure gitu ya, STP. Ada di bahasan tentang stoikiometri di kelas 10. Coba nih diingat-ingat lagi materi stoikiometrinya gitu ya. Nah, langsung aja ya kita jawab. Yang ditanyakan W dari CU. Terus tadi kita punya 3 rumus nih. Coba Ibu lihat ke belakang dulu ya. Punya rumus yang pertama, yang kedua, sama yang ketiga. Tadi kan yang diketahui di soal kan I sama T. Berarti kita pakai rumus yang ketiga ya. Gitu. Oke, berarti rumus yang ketiga. EIT per 96.500. Nah, terus E itu tadi apa? E itu adalah AR per N atau AR total. Valensi sama N itu sama aja sih, cuman kadang-kadang orang beda-beda nulisnya gitu ya. Jangan bingung ya, jadi maksud N itu valensi gitu sama aja. AR per valensi dikali I dikali T per 96.500. Ya udah, berarti sekarang kita masukkan nih angkanya gitu ya. AR dari CU berapa? Oh, nggak diketahui di sini ya. Coba kita lihat soal selanjutnya. Nah, RCU itu berapa nih? 63,5 ya. Itu AR. Jadi kita tambahin nih datanya. Data yang diketahuinya. AR dari si CU adalah 63,5. Oke, berarti masukin nih. 63,5. Valensinya berapa? Valensi dari CU. CU itu kan CU2+, ya kan? Nah, berarti muatannya 2. Oke, berarti valensinya adalah 2, gitu ya. Berarti valensinya 2. Ya udah 63,5 dibagi 2 dikali I-nya berapa? I-nya adalah 5 ampere, gitu ya. Terus T-nya berapa? Nah, T yang dimasukin ke rumus ini adalah T yang udah kita konversi tadi ke sekon. Berarti kita pakai yang 5.400 gitu ya. 5.400. Oke, terus jangan lupa nih dibagi sama 96.500 gitu. Nah, terus kalian hitung-hitung hasilnya berapa nih? Coba hitung-hitung. Hasilnya adalah 8,9 gram. Gitu ya. Oke, ini mah tinggal matematis aja kan ya, udah pada pinter. Oke, lanjut. Sekarang yang B. Yang B itu kan volume O2. Nah, tapi di sini kayak nggak ada clue gitu ya, O2 itu yang mana. Sedangkan kalau tadi CU kan pasti bentuknya endapan. Ya udah, kita langsung masuk ke rumus yang tadi di antara 3 tadi. Tapi kalau ini O2, kan gimana ya, nggak ada gitu, nggak diketahui ibaratnya di soal ini. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus buat dulu reaksi elektrolisisnya itu kayak gimana sih?
Gitu ya. Berarti kita buat dulu reaksi elektrolisisnya tuh kayak gimana? Ingat gak coba materi di pertemuan sebelumnya? Kita tulis apa yang pertama? Ionisasi dari larutan yang ditanyakan. CuSO4 itu terionisasi jadi apa sama apa? Cu2 plus sama SO4 2- ya. Oke, nah kalau udah kayak gitu, kita tentukan reaksi di katodanya itu kayak gimana, terus reaksi di anodanya tuh kayak gimana, gitu. Reaksi di katoda itu bergantung sama jenis kationnya. Kationnya kan Cu2+. Berarti kalau Cu2+ itu Cu-nya, Cu2 plusnya yang tereduksi karena dia tidak termasuk golongan 1A, 2A, Al maupun Mn, gitu ya. Kan kalau yang 1A, 2A, Al dan Mn kita harus lihat dulu fasanya apa, apakah larutan atau lelehan gitu. Nah, kalau Cu ya udah tinggal masukin aja Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu gitu ya. Terus reaksi di anodanya kayak gimana? Reaksi di anoda itu tergantung sama anodanya. Nah, kalau anodanya inert, baru kita lihat apanya? Anionnya apa. Gitu. Jadi kalau nanti elektrodanya inert, kita langsung lihat anionnya. Tapi kalau elektrodanya tidak inert, itu yang teroksidasi nanti adalah si elektrodanya atau anodanya. Gitu ya. Nah, berhubung ini inert, berarti kita lihat nih anionnya. Anionnya adalah SO4 2-. Dan SO4 2- itu adalah sisa asam oksi. Coba kita ingat-ingat lagi di aturan elektrolisis, kalau misalnya anionnya sisa asam oksi, yang teroksidasi siapa? Air ya, alias H2O. Kayak gimana reaksi oksidasinya? Kayak gini. 2H2O terus menjadi apa? O2 ditambah 4H plus terus ditambah 4 elektron. Gitu ya. Nah, kan biasanya kalian jumlahkan. Sebenarnya di sini boleh dijumlahkan, boleh enggak. Gitu ya. Cuman kalau misalnya nanti kita ngitung mol ekivalen, itu kita lihat per satu reaksinya. Jadi reaksi di anoda kayak gimana, reaksi di katoda kayak gimana. Gitu. Karena kan kalau mol ekivalen itu kan ya tergantung ada di anoda atau di katoda. Kecuali kita membandingkan mol yang ada di katoda sama mol yang ada di anoda. Baru tuh harus dikali gitu ya. Kalau ini nanti Ibu bakal ngitung mol ekivalennya. Nah, pas habis ngitung mol ekivalennya, kita lihat si elektron itu koefisiennya berapa, terus nanti dibandingkan dengan koefisien dari O2. Kenapa sih kok kita malah ke mol gitu ya, malah bahasanya ke mol? Karena untuk menghitung volume O2 itu kita harus lewat jalur mol dulu. Baru nanti kita ngitung volumenya. Gitu ya. Ada di pelajaran stoikiometri kelas 10 semester 2. Ini coba ya. Nah, terus kalau udah kayak gini, kita lihat nih fasa-fasanya itu di sini kan ada gas oksigen. Berarti di sini ya ada di anoda. Itu si gas oksigen itu ada di anoda. Oh ya, kalau misalnya kalian mau tuliskan fasa-fasanya, boleh ya. Jadi kalau CuSO4 itu kan larutan, berarti aqueous. Terus Cu2 plus itu aqueous. Pokoknya kalau yang terionisasi dalam larutan, ada muatan-muatannya itu pasti aqueous gitu ya. Terus ini juga aqueous. Elektron mah nggak usah dikasih. Nah, terus kalau si Cu, jadi kalau yang nggak ada muatannya, sendirian aja gitu, itu dia fasanya solid. Terus kalau H2O, dia kan cairan, berarti liquid. Terus O2, nah kalau yang diatomik kayak gini, itu gas ya, biasanya gas. Kalau H+, berarti aqueous. Gitu ya. Oke, berarti gas oksigen adanya di anoda. Gitu. Nah, kalau udah kita tahu oksigen itu ada di mana, di anoda kan, berarti sekarang langkah selanjutnya kita menentukan mol ekivalennya. Mol ekivalen itu kan tadi sebanding sama
listrik yang dialirkannya gitu ya, Faraday gitu. Nah, untuk menghitung mol ekivalen di sini NE itu kan sama aja kayak F ya. Nah, alias Faraday. Nah, F itu sama aja kayak I. T per 96.500. Karena kenapa kita kok pakai yang IT per 96.500 bukan pakai yang C per 96.500? Karena yang diketahui di sini komponen-komponennya adalah kuat arus sama waktu. Jadi kita pakai yang ini gitu. I-nya berapa tadi? 5, T-nya berapa? 5.400. Terus ininya 96.500. Tinggal dihitung-hitung. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0,28 mol. Oke, hasilnya 0,28 mol. Nah, kalau udah ketemu nih mol ekivalennya, si Ne-nya, berarti kita bisa nih ngitung mol dari si O2. Gimana caranya? Pakai perbandingan koefisien. Koefisien dari O berapa? O2 ya maksudnya. Koefisien dari O2 berapa? 1. Koefisien dari E 4. Berarti 1 per 4. Kok 1 per 4, Bu? Bukan 4 per 1? Karena yang di atas itu, yang jadi pembilang itu adalah mol yang ditanyakan. Di sini kan yang ditanyakan O2. Berarti ya tulisnya koefisien O2 dulu, baru koefisien dari si yang diketahui. Dikali Ne-nya berapa. Gitu ya, mol ekivalen yang udah tadi kita hitung nih, 0,28. Gitu ya. Berarti ini Ne ya. 1 per 4 dikali 0,28 mol. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0,07 mol. Nah, kalau udah ketemu mol dari O2-nya, kita pakai rumus stoikiometri. Kira-kira pakai rumus yang mana nih? Kalau keadaannya STP. Pakai yang mana? N sama dengan V per 22,4 liter per mol. Karena keadaannya STP. Gitu ya. Oke, berarti gimana cara ngitung VO2? Berarti NO2, ini kan N itu mol ya. N di sini tuh mol. Kalau N yang di sini tuh val. Ibu ganti aja deh supaya kalian nggak bingung. Yang di sini tuh valensi, kalau yang di sini mol. Gitu ya. Tadi N dikali 22,4 liter per mol. Gitu. Nah, terus NO2-nya berapa tadi? 0,07 mol dikali 22,4 liter per mol. Jawabannya berapa? Jawabannya adalah 1,57 liter. Gitu. Oke, coba perhatiin pelan-pelan. Pahamin pelan-pelan ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang, oh ya, tadi kan berarti pakai yang hukum Faraday pertama ya, kalau soal nomor 1. Coba sekarang kita lihat nih, soal nomor 2 pakai hukum Faraday pertama atau kedua, gitu ya. Soalnya, sejumlah listrik tertentu dapat menghasilkan 10,8 gram perak pada elektrolisis larutan AgNO3 dengan elektrode Ag. Jika sejumlah listrik yang sama digunakan untuk mengelektrolisis larutan CuSO4 dengan elektrode Cu, berapa gram tembaga yang terbentuk? Diketahui nih Ar, Ag, sama ArCu-nya. Gitu ya. Nah, gini ya. Jadi kalau misalnya di soal itu diketahui dua buah larutan, di sini kan ada AgNO3 ya sama CuSO4. Kalau ada dua larutan kayak gitu, kita harus langsung peka kalau itu tuh pakai hukum Faraday yang kedua. Gitu ya. Kalau tadi kan cuma diketahuinya satu larutan ya. Apa tuh tadi? CuSO4. Berarti pakai hukum Faraday pertama gitu ya. Biasanya sih gitu kalau di soal-soal. Terus kalau misalnya yang nomor 2 itu ada dua buah larutan. Jadi kayak ngebandingin gitu di dua buah larutan itu. Ada AgNO3 sama CuSO4 gitu. Terus kita tulis dulu nih yang diketahuinya supaya nggak bingung. Diketahui apa aja tuh? 10,8 gram perak itu kan berarti
berat dari si AG-nya. Ya udah berarti WAG sama dengan 10,8 gram. Oke, jadi kalian harus tahu ya, perak itu adalah AG. Gitu, tembaga itu CU gitu. ARAG 108, ARCU-nya 63,5. Terus yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah berapa gram tembaga yang terbentuk. Berarti W dari CU. Jadi kalian harus tahu ya, kalau perak itu AG, terus tembaga itu CU, terus apalagi emas itu AU, terus karbon itu C gitu. Kayak nama-nama sama nama senyawa sama lambang unsurnya tuh kalian harus tahu gitu ya, supaya nggak kebolak-balik. Nah, ini kan pakai hukum Faraday yang kedua, berarti kita tulis nih rumus hukum Faraday yang kedua. Kayak gimana tadi? Kayak gini ya tuh yang Ibu tulis pakai merah-merah nih. Yang W1 per E1 sama dengan W2 per E2. Itu ya. Oke, misalnya aja di sini yang jadi yang satu itu adalah AG karena yang udah diketahui, yang dua itu yang CU, gitu ya. Berarti gimana? WAG per E dari AG sama dengan WCU per ECU, gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita masuk-masukkan aja yang diketahui di soal. W dari AG berapa? 10,8. EAG gimana cara ngitung E? E itu kan tadi AR per valensi. Berarti ARAG berapa? 100, 108. Terus valensi dari AG berapa? Kan AG itu AG+. Berarti valensinya 1. Terus kalau CU kan CU2+. Berarti valensinya 2. Gitu ya. Oke, berarti valensi dari AG berapa tadi? 1. Sama dengan W dari CU yang ditanyakan, berarti tulis aja dulu, per ECU, berarti ARCU per valensi CU. ARCU berapa? 63,5. Valensi CU berapa tadi? 2 ya. Nah, terus tinggal hitung-hitung aja nih matematis. Berarti kan ini jadinya berapa? 10,8 per, karena dibagi 1 berarti kan 108 tetap. Gitu ya. Terus kalau yang ini WCU per 63,5 bagi 2 berapa yuk? 31,75 ya. Oke, 31,75. Berarti gimana cara ngitung WCCU-nya? Berarti kali silang terus bagi ini gitu ya. 10,8, ini koma ya. 10,8 dikali 31,75 per 108. Oke, ini kan 10,8 bagi 108 itu kan 0,1. 0,1 dikali 31,75 berarti berapa? 3,175. Satuannya apa? Gram. Gitu ya. Oke, udah selesai deh contoh soalnya. Terus sekarang tugas kalian kerjakan latihan soal ini. Ada 2 nih. Yang warna biru sama yang warna oranye. Terserah kalian mau ngerjain yang mana dulu, yang penting dua-duanya dikerjain. Gitu ya, dikerjakan di buku tulis atau di kertas lembar juga boleh. Jangan lupa kasih nama sama kelasnya. Terus minggu depan saat PTM, saat tatap muka, ketemu sama Ibu di pelajaran kimia lagi, kumpulin ya. Oke, semoga bisa ngerjain soalnya. Nanti kalau misalnya ada yang masih kurang dipahami, boleh tanya-tanya ke Ibu lewat WhatsApp ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.